sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Bentar. Oke. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak beragi. Karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ya, makasih ya kamu. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar firman Tuhan. Terus saya ucap syukur kepada Tuhan. Sama-sama kita masih bisa belajar. Juga berterima kasih kepada teman-teman. Mau tetap memberikan waktunya, pikirannya, tenaganya. Sama-sama kita belajar. Puji Tuhan. Kita berdoa supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terlebih lewat hidup kita tentu ya. Hidup kita dibentuk oleh firman, jadi berkat bagi banyak orang, puji Tuhan. Terus diingatkan bisa menggunakan chat untuk berdiskusi, bertanya seperti kemarin. Kita sudah gunakan, kita bisa kembali gunakan, puji Tuhan. Kita masuk ke tulah ke-10. Di sini ditulis dengan judul Keluar dari Mesir. Tulah ke-10. Orang Israel keluar dari Mesir. Malaikat mencabut nyawa datang mengunjungi rumah ke rumah. Dengan misi dari Allah Israel mendatangkan pukulan yang mematikan
hanya rumah yang memiliki tanda darah di tiang pintu dan ambang pintu rumahnya yang tidak menderita kematian di rumahnya. Itulah ke-9, kita sudah kemarin lihat kan, 2 minggu lalu ya, menundukkan dewa paling kuat, tapi yang paling mematikan ya ini ya. Inilah yang paling mematikan. Itulah yang paling mematikan ya ini ya, tulang ke-10. Ya, terus kembali tentang perbedaan. Perbedaan di sini adalah mereka yang punya tanda darah dengan mereka yang tidak punya tanda darah. Itulah perbedaannya ya. Dan itu perbedaan tersebut terjadi sepanjang Alkitab. Dari awal sampai akhir, dimulai dari Kain dan Habel. Kain tidak ada tanda darah pada korbannya, sedangkan Habel ada domba yang disembelih. Itu membedakan. Karena itu, nanti di penghakiman, perbedaannya adalah antara orang-orang yang menerima tanda darah, yang percaya pada tanda darah Kristus, dengan orang-orang yang tidak percaya. Itu saja perbedaannya ya. Bukan yang satu baik, yang satu jahat, yang satu sering beramal, satu pelit, bukan di situ ya. Ya, penghakiman, hari penghakiman terakhir ya, final judgment. Akan ada kembali itulah, itu tentu di kitab Wahyu ya. Wahyu 16 bisa dilihat nanti. Setiap manusia diperhadapkan dengan penghakiman ilahi. Nggak ada yang menerima perlakuan khusus. Yang berarti saat itu hanyalah percaya pada korban Kristus. Itu saja ya. Itu yang membedakan. Pembedanya di situ. Have faith in the sacrifice of His Son. Percaya pada pengorbanan Kristus di salib. Itu yang membedakan. Jadi mau kaya, mau miskin, mau budak, mau kaisar, mau pendidikan tinggi, pendidikan rendah, yang membedakan hanyalah percaya atau tidak kepada korban Kristus. Ini digambarkan dengan jelas oleh peristiwa ini ya. Jadi sungguh peristiwa ini bisa menjadi pengingat kita untuk lebih mendidik anak-anak kita, mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk percaya pada darah Kristus, pada korban Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 29 dikatakan, Allah Israel membunuh tiap-tiap anak sulung. Buku ini katakan kematian itu was in the air ya,
Death was in the air. Menyebar saat itu ya, kematian. Ya, sedikit banyak kita bisa bayangkan, kita bisa kunjungi rumah demi rumah orang Israel, kita bisa bayangkan mereka pun ada ketakutan ya. Afraid ya. Ada ketakutan. Karena tadi ya, ketakutannya kematian itu tebal ya, membuat atmosfer saat itu tebal oleh kematiannya. Teriakan, ratapan, tentu sedikit banyak takut ya bangsa Israel. Kita bisa bayangkan saat mengunjungi rumah demi rumah, ada yang lebih tenang, ada yang sangat khawatir, memeluk anak sulungnya dengan erat-erat, mungkin sambil menangis, khawatir sekali. Ada yang lebih tenang, duduk saja. Ada yang gelisah, tapi kita bisa belajar bersama di sini lewat peristiwa ini. Takut atau gelisah, cemas atau khawatir pada momen ini itu nomor 2 ya. Yang penting adalah tentu taat ya, taat, mengorbankan domba dan menaruhnya, membasuhnya di pintu rumah, tiang pintu dan ambang pintu rumah. Itu yang paling penting di bagian ini, di peristiwa ini. Di sini kita bisa belajar pentingnya ketaatan pada firman. Ada di antara kita yang mungkin lebih khawatir, lebih mudah khawatir, lebih mudah takut. Ada fobia-fobia tertentu, tapi yang penting adalah ketaatan oleh karena percaya pada darah tadi ya, pada pengorbanan Kristus. Itu yang menyelamatkan, itu yang membedakan. The most important thing adalah bahwa Allah melihat tanda darah di hidup kita. Itu kita bisa peroleh dari peristiwa ini. Puji Tuhan. Ya, ada setidaknya 5 janji yang digenapi oleh Allah Israel pada malam itu ya. Setidaknya 5 janji yang digenapi oleh Allah Israel pada malam itulah ke-10 tadi. Pertama, Allah berjanji melepaskan bangsa ini dari perbudakan bangsa Mesir. Itu di Keluaran 3 ayat 8, itu janji pertama. Melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun dan bangsa Mesir. Kemudian janji kedua, bahwa Israel akan memukul Firaun dan bangsa Mesir dengan segala perbuatan ajaib, all his wonders. Itu Keluaran 3 ayat 20. Jadi 3 ayat 8 ya. Janji melepaskan bangsa Israel.
1, 2, 3. Allah Israel berjanji bahwa bangsa ini akan keluar dari Mesir tidak dengan tangan kosong. Ya, tidak dengan tangan kosongnya. Janji yang sama kita dapati di Kejadian 15 ayat 14. Kejadian 15 ayat 14 saya bacakan. Ini janji Allah kepada Abraham ya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Itu Kejadian 15 ayat 14. Ada 3 janji ya digenapi pada malam itu. Mereka dikatakan merampasi, menjarah. 4, janjinya adalah bangsa Israel akan mengetahui bahwa Yahweh, Allah Israel, ialah Allah mereka. Kejadian 6 ayat 6-7. Allah yang berpihak, berperang di pihak mereka. Allah yang membela mereka, Allah yang melepaskan mereka. Kelima, janjinya adalah bangsa ini akan meninggalkan tanah Mesir dengan terburu-buru. Bisa bandingkan Keluaran 12 ayat 11 dan ayat 39. Mereka keluar terburu-buru. Ya, ada 5 janji Allah bagi bangsa Israel yang digenapi pada malam itulah ke-10, puji Tuhan. Ini memberi kita lebih lagi dorongan untuk meyakini bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang memegang janji-janjinya. Ada saat-saat di mana terlihat janjinya lama, bahkan kita sempat berpikir janjinya tidak mungkin digenapi. Tapi peristiwa ini, 5 janji sekaligus digenapi malam hari itu, kiranya membangkitkan iman percaya kita pada setiap janji-janji Tuhan, bahwa Ia Allah yang berjanji, Dia pasti menggenapi janji-janjinya. Puji Tuhan. Ya, lanjut. Malam itu juga, puji Tuhan, ayat 30. Tokoh yang paling berkuasa saat itu, yang disegani, ditakuti oleh semua orang, diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang ternyata terbukti tidak bisa ia kontrol. Benar-benar di luar kontrolnya. Totally out of his control. Padahal dia merasa sebagai makhluk titisan dewa yang berkuasa atas segala sesuatu. Malam hari itu dia disadarkan secara telak ya bahwa dia manusia dengan keterbatasan. Dia manusia dengan keterbatasan. Puji Tuhan. Tentu mengajarkan kita ya, saat kita merasa hebat, merasa punya power,
Ingat, kita makhluk lemah, makhluk terbatas. Selalu ingat itu aja ya. Tapi itu jangan kita abuse, menyalahgunakan kekuasaan kita, pengaruh kita ya. Para ayah yang bisa berpengaruh kepada anak-anak, mari gunakan itu sejalan dengan kehendak Allah, sejalan dengan firman-Nya. Jangan kita menyalahgunakan pengaruh kita, orang tua kepada anak, atasan kepada bawahan, etc. ya, dan berikutnya, dan lain-lain. Puji Tuhan. Ayat 32, ayat 31 dulu, 31 ya. Ayat 31. Kita lihat bahwa sebelum tulah ke-10, Firaun masih bisa bernegosiasi. Namun di tulah ini, dia sudah sampai kepada tahap menyerah total. Ya. Judulnya ini makan dibuat ini ya, unconditional surrender. Ya tentu, memang lebih tepatnya kita katakan ia dipaksa untuk menyerah tanpa syarat, menyerah tanpa negosiasi. Ya, ini peringatan keras bagi setiap kita yang menolak kehendak Allah. Dan dia yang menggunakan kekuasaan kita, pengaruh kita, demi kepentingan pribadi, itu abuse of power ya, dalam standar Alkitabiah. Saat kita mempergunakan kelebihan kita, kuasa kita, kekayaan, kekuatan kita, pengaruh kita untuk atau demi kepentingan pribadi, itulah abuse of power yang pada akhirnya akan membuat kita menyesal. Ya, ada hal unik di ayat 32. Dikatakan bahwa kembali Firaun meminta Musa, Harun mendoakannya ya. Dikatakan di situ, dan pohonkanlah juga berkat bagiku ya. Kita sudah belajar kemarin-kemarinnya bagaimana Firaun terus menjadi representasi dari orang-orang yang palsu ya imannya, palsu pengakuannya, termasuk di sini palsu permohonannya. Nggak ada pertobatan yang sejati di hidup Firaun. Kita bisa yakini bahwa sepertinya ia sekarang menjadi orang yang membutuhkan berkat Allah, tapi sebenarnya dia tetap orang yang menentang Allah. Sekali lagi ya, saat dia meminta berkat, sepertinya dia menjadi pribadi yang membutuhkan berkat Allah Israel. Namun sesungguhnya di dalam hati tidak ada ketulusan, di dalam hati tetap memusuhi Allah Israel. Jadi bukan minta berkat, bukan memohon anugerah, bukan merendahkan diri memohon kemurahan Allah, tapi menolak, mengeraskan hati. Ya, sekali lagi tadi ya, Firaun mewakili orang-orang yang memohon berkat. Inilah yang terjadi dalam gereja ya.
banyak sekali orang yang merasa diri Kristen, mengaku Kristen, mereka mereka merasa butuh pelayanan dari gereja. Namun, mereka tidak mau menjadi bagian dari gereja. Mereka tidak mau menjadi satu keluarga Kristus. Mereka dalam hati sesungguhnya memusuhi, memiliki sikap bermusuhan terhadap Kristus dan umat-Nya. Sekali lagi, orang-orang seperti ini diwakili oleh Firaun, ya. Oke. Buku ini cukup gamblang, ya. Sesering apapun seseorang merasa perlu berkat Tuhan, sesering apapun seseorang berdoa, nangis-nangis, bahkan seperti menyogok Tuhan dengan pelayanan, dengan amal, perpuluhan, persembahan. Namun, God's blessing, berkat Allah, hanya bisa dinikmati, diterima oleh mereka yang percaya pada darah. Yaitu orang-orang yang kemarin saya sudah tegaskan terus, ya, melihat diri sebagai pendosa, terlahir sebagai orang berdosa, dan yang percaya bahwa hanya Allah yang sanggup menebus dosanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus ayat 34. Roti tidak berlagi menjadi fast food saat itu, ya. Bekal siap saji, original fast food saat itu, ya. Karena tadi ya bisa dibawa ke perjalanan yang jauh dan mudah menyajikannya. Tadi kita sudah baca sama-sama, ya. Jadi kalau sekarang apa nih? KFC, ya, baru buka di GDC, ya. KFC, McD, McDonald kata Enoch, ya. McDonald, terus segala macamnya, ya. Ya itu fast food kan. Bisa kita beli untuk perjalanan jauh dan tahan waktu lama, ya. Ya, demikian kurang lebih saat itu roti tidak beragi bermanfaat menjadi bekal untuk bangsa Israel menembus padang gurun. Terus ya cukup banyak ini poin-poinnya, ya. Nanti kalau terlalu cepat bisa lihat lagi di YouTube. Ya. Ini bagian akhir sini di bab ini, ya. Ayat 36 sampai 30, ayat 35 sampai 36. Maaf. Dikatakan bahwa bangsa Israel merampasi. Kalau di sini plundering lebih ke jarah, ya. Nanti bisa dikoreksi oleh Niar atau Alice. Plundering the abduction-nya. Merampasi orang-orang Mesir. Ya, yang menjadi bahasan di sini di buku ini adalah peristiwa ini dijadikan oleh beberapa teolog, salah satunya adalah Origen. Ini teolog-teolog abad-abad awal, ya, early church, ya, early church. Jadi tokoh-tokoh gereja di abad, ya mungkin abad 3-4, di awal-awal berdirinya gereja, ya, menggunakan peristiwa ini sebagai pembelaan terhadap praktek penyerapan ilmu-ilmu sekuler
ke dalam gereja. Ya, karena peristiwa ini memberi keyakinan bahwa emas perak yang dirampas dari bangsa Mesir, karena mungkin karena saking banyak ya, dibilang tadi kan bermurah hati ya, tapi saking banyak jadi disebut sebagai penjarahan, perampasan. Nah, banyaknya emas dan perak ini diyakini pasti ya, digunakan nanti untuk membangun tabernakel. Jadi barang-barang orang Mesir dipakai untuk rumah Allah. Jadi kita sering dengar istilah dikuduskan, barang-barang yang tidak kudus dikuduskan bagi Allah. Dengan sebab itu barang-barang bangsa Mesir tentu ya sudah berkaitan dengan berhala mereka ya. Emas dan perak mereka tidak bisa dipisahkan dari berhala-berhala bangsa Mesir. Namun itu diambil, dijarah oleh bangsa Israel, kemudian nanti pada saat tabernakel berdiri, perak emas inilah yang digunakan untuk membangun tabernakel. Ya, ini menjadi dasar bagi beberapa teolog, salah satunya Origen tadi ya, untuk tadi ya dijadikan dasar membela praktek penyerapan ilmu-ilmu sekuler dimasukkan ke dalam gereja. Nah, buku ini mengatakan, menjelaskan, mungkin ada benarnya ya, tafsiran seperti itu memiliki some truth ya, to this interpretation ya. Dalam terjemahan ini, dalam tafsiran semacam ini mungkin ada poin-poin yang benar. Di mana gereja mengambil ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu manajemen, ilmu-ilmu pengembangan pribadi, seminar motivasi, dibawa ke dalam gereja. Mungkin ada benarnya, gitu ya. Tetapi buku ini juga memberi peringatan keras. Karena apa? Karena terbukti bangsa Israel sempat menggunakan ya emas perak itu untuk membuat lembu emas ya. Karena itu tidak heran ya. Ada orang-orang Kristen yang sangat kaku, benar-benar menolak berbagai bentuk ilmu-ilmu sekuler ya. Mereka nggak mau dibawa ke dalam gereja, ilmu manajemen, ilmu psikologi, dan macam-macam ya. Terutama sih dua itu ya, seingat saya, sama pengembangan pribadi sekarangnya banyak seminar motivasi. Nah itu diserap ke dalam gereja. Namun yaitu ya, hati-hati sekali ya, karena itu bisa membuat kita sesat dan melakukan praktek penyembahan berhala. Jadi ya kembali kalau kita sering sudah bahas adalah kita tidak bisa memasukkan isu ini kepada isu yang esensial, isu yang primer. Jangan kita langsung mencap orang yang menyerap ilmu manajemen misalnya ke dalam gereja itu sebagai orang yang tidak diselamatkan. Itu bagi saya sih absurd ya. Bagi saya itu nggak masuk akal, nggak alkitabiah ya. Kita bisa masukkan, ada orang-orang tadi ya menolak keras ilmu manajemen masuk ke dalam gereja. Ada orang yang bisa menerima ilmu manajemen masuk ke dalam gereja. Ada dua. Nah, tapi karena nggak merupakan isu yang esensial, kita bisa saling
menerima, saling mengingatkan. Yang tadi yang kaku, yang keras, jangan terlalu mudah menghakimi. Yang lebih terbuka, lebih moderat, bisa menerima tadi, masuk ke ilmu-ilmu sekuler, jangan terlalu terbuka sehingga gereja menjadi penyembahan berhala. Ya, sudah sering terjadi ya, sudah banyak terjadi ya. Saat altar menjadi konser, itu kan udah salah itu ya. Saat WL menjadi pusat perhatian, saat pemusik, singers menjadi pusat perhatian dari jemaat, wah itu kan udah salah itu. Itu ilmu apa ya, dari dunia sekuler, ilmu berarti ilmu apa itu ya? Ilmu tata panggung kali ya. Tata panggung, tata cahaya itu masuk ke dalam gereja. Nah, itu perlu dua pihak ini saling mengingatkan menurut saya sih. Bukan saling menghakimi, tapi saling mengingatkan supaya yang lebih kaku, ada gereja-gereja sama sekali nggak ada. Lampu-lampu nggak ada, bahkan band nggak ada kan. Sebaliknya ada gereja-gereja yang gila-gilaan seperti diskotik. Nah kan dua ekstrem yang bagi saya sih berbahaya ya. Kita bisa belajar dalam hal ini. Sekali lagi bukan hal esensial, sama-sama kita belajar. Mengujinya, kalau menurut Agustin di sini, setiap tadi secular thought, pemikiran sekuler, ilmu-ilmu, hasil penelitian, itu semua penelitian ya, manajemen, psikologi, itu hasil penelitian orang-orang dunia, orang-orang sekuler. Nah, harus ditested against scripture ya, harus diuji berdasarkan Alkitab. Itu poin yang penting sih ya, sehingga saat mungkin di dalam gereja kita, kalau kita mau penerapan secara apa ya, kekinian ke gereja kita sendiri, ya pasti itu menimbulkan pro kontra ya di mana-mana itu ya. Tetapi saat kita tadi ya bisa dalami yang lebih terbuka, bisa saling mengerti, yang lebih tertutup bisa juga saling mengerti, dilandasi oleh kasih, bisa ada titik temu yang membuat perpecahannya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita mau diskusi singkat. Dipersilakan Pak Wewe. Ya, makasih Bung. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang di chat? Ada. Ya. Ada yang mau bertanya? Atau kita lanjut? Ini Lanjut aja. Oke, boleh lanjut dulu ya. ikut aja ya. Nanti ya lanjut ya. Nanti baca ya Onti. Keluaran 12 ayat 43 sampai 51. Hah? Ayat Sama apa? ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Onti bentar. Oi, Onti bentar. 3 sampai pasal 13. 3 sampai 10. Oh ya, Onti sekalian ya 43 sampai 51. Terus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3 sampai 10. Yes, dah. Itu Onti. 3 sampai 10. Oke. Lebih lanjut mengenai Paskah.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Orang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel harus merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagimu, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Pasal 13, ketetapan tentang anak sulung, hari raya roti tidak beragi. Ayat 3 ya, langsung ya. Iya. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang limpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makan roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu haruslah kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Oke, makasih Onti. Sama-sama. Masuk ke bab 31. Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Lakukan ini menjadi peringatan akan daku, akan Tuhan, akan karya Tuhan, akan gereja, akan karya salib Kristus, akan darah Kristus yang tercurah. Lakukan ini untuk mengingat darah Kristus yang tercurah.
kematian dan sengsara Kristus yang menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Tentu bab ini tidak bisa dipisahkan dari perjamuan suci yang kita lakukan tiap bulan di gereja kita ya. Ya, ini penjelasan sedikit. Beberapa teolog meyakini, menganggap akhir dari pasal 12 ini sebagai appendix tambahannya. Edit tambahkan oleh penulis lainnya di kemudian waktu ya. Demikian semua informasi ini penting. Jadi dua bagian ini ya dipisahkan oleh ayat 51, ayat 50 sampai 51 dari pasal 12 dan ayat 1 dan 2 dari pasal 13. Kita coba baca ya. 12, 43 sampai 51, 13, 3 sampai 10. Ini satu perayaan utuh ya, Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Oke. Ini penting, harus dirayakan dengan benar, properly, sampai ke detailnya. Sehingga terus dan terus, baik umat Israel, juga sekarang ini kita gereja, punya pemahaman yang lengkap, yang utuh tentang keselamatan jiwa kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Paskah, sekali lagi ya, Paskah dan roti tidak beragi itu satu kesatuan deh kita ya, gampangnya ya. Saat saya ngomong Paskah, ya berarti itu satu kesatuan dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Saat saya ngomong, kita singgung Hari Raya Roti Tidak Beragi, berarti itu juga Paskah. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi itu satu kesatuan. Kita anggap gampangnya begitu saja ya, meskipun nanti kalau kita detail, apalagi kalau teolog-teolog S2, S3 teologi tentu akan membedahnya lebih rumit lagi ya. Tapi gampangnya kita samakan saja. Satu perayaan. Paskah merupakan jamuan makan. Ya. A meal ya. Makan bersama. To share, to eat, dan to explain. Jadi untuk dirayakan sebagai satu bangsa, dirayakan bersama-sama, kemudian jamuan tentu untuk kita makan dan minum, bukan untuk kita diamkan saja, seperti agama lain yang membawa makanan ke kubur, kepada roh leluhur kan, makanan tersebut disajikan kepada roh ya. Kalau Paskah, makanan daging domba tersebut dan juga roti tidak beragi untuk dimakan, makan minum tentunya ya. Kemudian Paskah juga nomor 3, tadikannya meal to share, to eat, dan to explain. Jadi harus ada penjelasan. Nggak cuman berbagi, nggak cuman makan, tapi juga harus sertai dengan penjelasan. Ya, pertama sharing, a meal to share ya, sharing Passover. Paskah merupakan jamuan makan yang dibagikan dalam skala keluarga, dilakukan dalam skala nasional, satu bangsa, world community,
dilakukan pada tadi ya, bulan yang sama, tentu tanggal yang sama, dirayakan dari tahun ke tahun. Itulah Paskah. Itulah Paskah. Seluruh bangsa Israel perlu merayakan Paskah. Wajib merayakan Paskah. Di mana kita lihat dalam peristiwa ini, peran kepala keluarga itu vital ya, sangat penting. Karena mereka yang bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarga mereka masing-masing, khususnya tentu hidup anak sulung mereka bergantung kepada kepala keluarga. Mereka, para kepala keluarga ini tentu memperhatikan dengan seksama apa yang Musa dan Harun sampaikan. Musa dan Harun sampaikan arahan tentang Paskah, mereka, para kepala keluarga, memperhatikan seksama. Kalau kita bayangkan kembali lagi masuk kepada kondisi saat itu, mungkin ada yang kurang jelas, bertanya kepada Musa, kalau terlalu crowded kan tadi dibilang 600.000 kepala keluarga yang akan nanti keluar dari Mesir ya. Jadi jika ada kepala keluarga yang bingung, kurang jelas penjelasan Musa, bisa bertanya mungkin ke tetangganya, mereka pun saling mengingatkan, karena mereka sadar ini tentang public safety ya, keselamatan bersama, keselamatan publik. Kita langsung teringat kalau zaman pandemi ini adalah tentang vaksin ya. Vaksin itu termasuk public safety ya. Demikian pula saat itu, saat ada satu keluarga bangsa Israel tidak mengikuti arahan Musa dan Harun, itu dampaknya bersifat nasional. Entah bentuknya seperti apa ya, yang jelas ada kesedihan tentunya. Tapi nggak tahu dampak yang lebih besarnya seperti apa. Yang jelas mereka diajari oleh Allah Israel bahwa setiap rumah tangga, setiap keluarga harus menyediakan anak domba bagi seluruh anggota keluarganya untuk dimakan oleh seluruh anggota keluarganya. Ya, diingatkan di sini bahwa untuk selamat, supaya rumahnya tidak ada kematian, mereka perlu merayakan Paskah, the first Passover. Namun, setelah kematian tadi ya, malaikat maut lewat, tetap mereka harus merayakan yang namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi. Setiap orang yang tidak mau ambil bagian dalam perayaan ini tandai dengan 7 hari makan roti tidak beragi, dan hari terakhir diadakan perkumpulan bersama. Mereka menolak dienyahkan dari Israel, sama saja dengan kematiannya. Cuman kematiannya bukan lewat malaikat, tapi tentu oleh Tuhan lewat para pemimpin Musa dan Harun saat itu ya. Tapi hasilnya sama saja. Jika kita bayangkan, kalau mau detail sedikit ya, ada orang-orang mungkin keluarga-keluarga selamat ketika malaikat pencabut nyawa tidak masuk ke rumah mereka. Tidak ada kematian di rumah mereka. Namun, setelah Paskah mereka tidak mau merayakan roti tidak beragi, sama saja mereka mengalami yang namanya kematian. Jadi sekali lagi, Passover
Dan Hari Raya Roti Tidak Beragi itu satu kesatuan. Ya, to share tadi ya, a meal to share, jamuan untuk dirayakan secara bersama-sama. Perkumpulan raya menjadi sesuatu yang masuk akal ya, logis, karena mereka diselamatkan sebagai satu bangsa, sudah seharusnya mereka pun bersyukur dalam persekutuan raya, ibadah raya kalau kita ya, sebagai satu bangsa. Tentu penerapannya kepada kita adalah ibadah raya dan semua bentuk persekutuan saudara seiman. Setiap dari kita yang sungguh sudah diselamatkan, sungguh sudah lahir baru, Kristen yang sejati, maka kita akan senang hati untuk bersekutu bersama, bersyukur bersama atas keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan. Ya, corporate worship is an essential part. Ya, saat kita mulai terhadap doktrin keselamatan, ya kita bisa belajar dari peristiwa ini. Bisa kalau nanti ragu atau bingung, bisa lihat lagi YouTube kita ini. Karena termasuk di dalamnya adalah perkumpulan bersama seluruh bangsa itu hal yang penting dalam rangkaian karya selamat, karya keselamatan bagi bangsa ini. Janji-janji yang kepada Abraham digenapi lewat Paskah, Hari Roti Tidak Beragi, dan termasuk dalamnya adalah corporate worship, ibadah bersama. Ya, masuk ke perjamuan. Ya, inilah dia. Puji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16 saya bacakan. Bukankah cawan pengucapan syukur, ya. Dari kata ini saja kita sudah dapat satu dimensi lagi ya. Mereka saat itu makan dan minum, bangsa Israel makan daging domba itu dengan penuh ucapan syukur. Tentu mereka yang benar-benar bisa menyelami karya selamat ya. Setiap orang bisa mengalami dan menyelami karya selamat akan melakukan perjamuan ini dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Terus tadi ya, 1 Korintus 10, 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Di perjamuan terakhir, diyakini sih tempat yang sama itu Roh Kudus dicurahkannya.
Jadi loteng Yerusalem. Perjamuan terakhir yang diadakan di loteng Yerusalem sebelum Tuhan Yesus ke Getsemani. Di momen itu Tuhan Yesus meneruskan tradisi bangsa Israel ini kepada gereja. Mewariskan tradisi bangsa Israel ini kepada gereja. Memang nanti kita bisa, saya belum perdalam lagi nih ya, kenapa bisa jadi anggur gitu. Nanti kita sama-sama perdalamnya. Saya belum sempat cari-cari ini ya. Sebab kan kalau tadi Passover itu daging di hari pertama, kemudian 7 hari berikutnya adalah roti tidak beragi. Nah, di perjamuan terakhir itu roti tidak beragi dan anggur. Nanti sama-sama kita bisa dalami perubahan ini ya. Yang jelas menurut ayat tadi kita sudah baca, secara misterius, secara rohani, kita, gereja, kita orang yang diselamatkan itu secara spiritual terkoneksi, connected dengan Kristus. Pada saat yang sama kita pun connected dengan sesama umat tebusan. Karena itu, saat kita coba kembalikan 1 Korintus 10 ayat 16 kepada bangsa Israel, maka saat mereka taat dengan hati yang benar merayakan Paskah, mereka pun lebih lagi disatukan sebagai satu bangsa. Satu keluarga, satu bangsa. Jadi saat mereka merayakan Paskah, mereka menerima anugerah yang menyatukan mereka sebagai satu bangsa. Tapi tentu dengan syarat tadi ya, nggak bisa sembarangan. Secara misterius, tapi sesuatu yang pasti, saat kita makan perjamuan, kita lebih lagi disatukan. Nah, tentu ya syaratnya kita bisa belajar di sini ya. Syaratnya kalau tadi kita baca harus disunat dulu ya. Passover, Paskah itu eksklusif, nggak untuk semua orang. Paskah itu bersifat eksklusif. Demikian pula dengan perjamuan kudus, bersifat eksklusif, hanya untuk orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah lahir baru, dan benar-benar menghargai dan tahu mengucap syukur atas karya Kristus. Sebaliknya, 1 Korintus 11 sudah sering kita baca ya, ayat 27 sampai 29. 11, 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Ya, hanya satu hukumannya saat budak, saat orang asing, saat bangsa Mesir yang ngikut keluar dari Mesir, mereka belum disunat, terus lancang makan anak domba Paskah, hukumannya cuma satu, kan, dienyahkan dari antara bangsa Israel. Oke, kita bisa belajar di sini, nggak semua ya.
Sekali lagi ditegaskan, enggak semua orang bisa share anugerah ini, anugerah yang menyatukan, lebih menyatukan kita ya. Orang-orang yang merasa diri tidak butuh juru selamat, merasa diri lebih benar dari orang lain, ya nggak mungkin bisa disatukan. Kita bisa jelas sama-sama. Ini orang-orang yang mengalami keselamatan, sadar diri, siapa dirinya ini, kemudian ditebus, benar-benar ditebus oleh Kristus, sehingga hari-harinya jiwa, hati pikirannya dipenuhi dengan ucapan syukur, pengagungan kepada karya Kristus. Orang-orang inilah yang saat makan, minum tubuh dan darah Kristus makin tidak hanya dengan Kristus makin bersatu, tapi dengan saudara seiman. Yang sama-sama ya tadi gitu ya, diselamatkan dan menghargai keselamatan setinggi-tingginya. Sedangkan saat orang tidak menghargai, merasa diri benar, nggak terlalu butuh karya anugerah Kristus, malah bahaya bagi mereka makan perjamuan karena bisa mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Ya, lanjut. Cukup panjang hari ini ya, beberapa poinnya. Itu banyak bagian juga saya skip ya. Ya, tadi yang pertama, Paskah merupakan jamuan makan untuk dirayakan bersama-sama ya. Paskah merupakan jamuan makan yang dibagikan dalam skala keluarga, dilakukan dalam skala nasional, dirayakan dari tahun ke tahun pada tanggal dan bulan yang sama. Maka poin kedua tadi kan a meal to eat ya. Paskah merupakan jamuan makan untuk dinikmati dengan syukur. Haleluya. Haleluya. Inilah kekuatan kita ya, syukur. Karena lewat syukur itu ada anugerah tercurah. Pesta, a feast ya. Tentu pesta tidak bisa dipisahkan dari makan dan minum bersama-sama. Dan ada perintah unik di situ adalah jangan patahkan satupun tulang. Di sini setidaknya ada dua, mengapa ada larangan mematahkan tulang domba Paskah. Pertama, untuk menjaga keutuhan korban Paskah. Jadi, satu domba, satu keluarga, satu atap, satu rumah ya, satu keselamatan. Butuh. Ya tadi ya, kita makin bersatu itu oleh anugerah Tuhan yang terjadi secara misterius namun pasti. Kita nggak ngerti gimana Tuhan membuat kita semakin bersatu lewat anugerahnya, tapi itu terjadi secara misterius, tapi pasti. Karena itu ada larangan tidak mematahkan satupun tulang. Kemudian ada tambahan di sini menurut buku ini, mungkin itu pun untuk menghindari daging atau domba tersebut di-share kepada
rumah lain atau ke tetangga atau ke budak. Itu mungkin alasan juga mengapa tidak ada satupun tulang yang boleh dipatahkan dari anak domba yang disembelih pada hari ke-14, ya, kan simpan dari hari 10 ke-14 bulan Nisan, disembelih dalam ibadah bersama, kemudian darahnya di pintu, dagingnya dibakar, harus dibakar, nggak boleh direbus, dibakar. Nah, harus utuh nih, nggak ada boleh dipatahkan. Jadi mereka pun satu keluarga makannya juga potong-potong daging gitu ya. Kita bisa memperoleh gambaran seperti itu ya. Satu meja, daging domba di tengah. Nah, mungkin ayah kepala keluarga akan memotong bagian demi bagian, dibagi kepada seluruh isi keluarga. Ya, tentu penggenapannya dari gambaran domba yang tidak dipatahkan tulangnya adalah Tuhan Yesus yang saat disalib di Yohanes 19, 32, 33, 36, itu kita udah sering ini ya. Tidak ada tulang Tuhan Yesus yang dipatahkan. Ini yang memberi keyakinan pada kita bahwa Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna untuk dosa kita. Ia tanpa cacat, tanpa celah, dan ia tidak mengalami patah tulang sedikit pun. Terus ya, puji Tuhan. Kiranya bisa memberkati kita nih, masih udah extra time nih ya. Tapi masih ada yang perlu dibahasin nanggung sebab ya. Maafkan teman-temannya. Jadi hari pertama makan domba, hari berikutnya makan roti tidak beragi. Tapi intinya adalah makan minum mereka. Festival ini ya, pesta. Mengapa, pertanyaannya, perlu dirayakan dengan makan dan minum? Ya, sebelum menjawab pertanyaan ini, buku ini mendaftarkan peristiwa-peristiwa lain dalam Alkitab yang juga di dalamnya ada makan dan minum. Pertama, Melkisedek menjamu Abraham. Kemudian nanti di Wahyu itu perjamuan terakhir ya, perjamuan anak domba. Jamuan pernikahan anak domba ya. Kemudian di Keluaran 24 ayat 11 itu Musa dan tua-tua Israel makan minum di Gunung Kudus. Gunung Sinai ya. Kemudian di Nehemia 8 ayat 10, Ezra dan Nehemia memimpin bangsa Israel memperbaharui janji setia mereka di hadapan Allah Israel, dan mereka saat itu enjoy choice food and sweet drinks ya. Mengapa perlu dirayakan dengan makan dan minum? Pertama, membuat keselamatan itu dapat dilihat dan disentuh ya. Bisa dinikmati, dilihat daging domba, disentuh, bahkan dinikmati. Itu pertama. Kedua, itu bentuk persekutuan. Tuhan saat menjamu kita, jadi saat itu kepala keluarga seperti mewakili
Allah Israel menjamu seluruh isi rumah tangga. Itu berarti Allah Israel ingin menjalin hubungan yang intim dengan bangsa ini. Kalau di gereja tentu Perjanjian Baru, Kristus menjamu kita dengan perjamuan kudus. Ia ingin menjalin persekutuan yang erat dengan kita. Kemudian, 3, kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Sedangkan bangsa Israel, tadi ya, daging kurban itu menjadi satu dengan mereka. Sekali lagi ya, bagi bangsa Israel, daging anak domba itu menjadi satu dengan mereka. Sedangkan bagi gereja, Kristus menjadi satu, anak domba Allah yang darahnya tercurah, itu menjadi satu dengan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terakhir, nomor 4, saat kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, itu kita tadi ya secara misterius kita memperoleh gizi rohani. Kita memperoleh berkat rohani, nourishment-nya bagi jiwa kita, bagi roh kita. Tadi ini hal yang bagi orang, bukan hanya orang dunia, orang Kristen yang asal-asalan pun, yang nggak ngerti konsep keselamatan, yang kurang ngerti konsep salib, bagi mereka pun hal ini asingnya, bagaikan alien bagi mereka ini. Karena ada janji di situ ya, saat kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, itu ada janji nourishment loh. Jadi kita nggak cuma makan roti dan anggur keluaran, oh sekarang sih keren ya, kalau dulu keluaran Holland Bakery dulu. Itu roti keluaran Holland Bakery itu. Bagi orang luar, bagi orang-orang Kristen yang tidak menghargai, tidak mengerti benar karya salib, itu nggak ada artinya. Saya yakin banget. Hanya orang-orang yang benar-benar ngerti secara misterius, itu nggak cuman roti dan anggur, tetapi itu nourishment bagi jiwa kita. Haleluya. Haleluya. Berkat rohani kita peroleh, puji Tuhan. Terakhir, Paskah, a meal to explain, harus dijelaskan. Jadi mereka nggak hanya share, nggak hanya menikmati, tapi kepala keluarga supposed to talk about what it meant, ya, apa arti dibalik mereka makan jamuan Paskah tersebut. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, bagian ini ada satu hal unik juga ya. Saat, ya ini dia ya. Saat seseorang benar-benar mengerti konsep ini, maka mereka tidak akan berlaku seperti para Farisi dan ahli Taurat. Yang orang-orang Farisi lakukan adalah mereka mengikuti perintah ini secara letterlek. Padahal kan dibilang di sini observance. Jadi saat kita lakukan itu dengan ketelitian, keseriusan, syukur yang melimpah, itulah yang membuat kita terus ingat cinta Tuhan. Jadi ini kita sudah bolak-balik ya antara Paskah Israel, Paskah atau perjamuan bagi gereja ya.
saat seseorang observe, benar-benar lakukan jamuan ini dengan benar, maka Paskah itu like a sign on your hand, di lengan, di tangan, dan di jidat. Jadi saat melakukan ini dengan benar, kita nggak akan lupa cinta Tuhan, makin tambah cinta kita sama Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Farisi dan ahli Taurat, orang-orang yang mewakili tadi ya tadi, orang-orang yang makan tubuh dan darah Kristus tanpa sikap yang benar, itu mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Inilah yang terjadi kan. Orang-orang Farisi melakukan peristiwa atau hari raya ini dengan sikap yang salah. Karena itu mereka menganggap sign itu dengan literal ya. Sebab itu mereka membuat tulisan di kertas ayat-ayat suci, kemudian ditaruh di sebuah kotak dan diikatkan di lengan dan di jidat mereka. Kiranya bagian ini benar-benar kita pahaminya, karena ini menentukan sekali kita jadi Farisi atau benar-benar Kristen yang menjadi berkat. Ini menentukan sekali. Karena tadi ya, yang paling penting adalah melakukan jamuan Paskah dengan sikap hati yang benar. Maka itu akan menjadi seperti tanda di tangan dan jidat kita. Kita nggak mungkin lupa cinta Tuhan. Kita pun akan memperlakukan sesama dengan cinta Kristus. Sebaliknya, saat kita nggak melakukan dengan sikap hati yang benar, maka kita pasti akan menjadi orang-orang Farisi dengan segala bentuk tradisi legalistiknya. Ya, macam-macam lah bisa dibuat, macam-macam aturan-aturan yang membuat seseorang merasa lebih, gitu ya. Seperti tadi ya, orang Farisi dengan tanda ayat-ayat di lengan dan di jidat. Menyedihkan saat hal itu terjadi di tengah-tengah gereja. It's a mystery ya. Menyedihkan, tragedi itu ya. Itu ya, reminder itu ya Paskah itu bukan ayat Alkitab di dalam kotak ya. Menyedihkan kan? Tapi itulah yang terjadi, dan itu juga terjadi di sepanjang zaman sampai di zaman kita ya. Ada orang-orang yang mementingkan hal-hal jasmani, hal-hal yang dilihat oleh mata. Menyedihkan, tapi itu yang terjadi. Sebab itu kita yang sudah belajar, kita waspadai benar-benar hal-hal seperti ini, sehingga makan dan minum tubuh dan darah Kristus mendatangkan tadi berkatnya luar biasa tadi. Makin bersatu dengan Kristus, makin bersatu dengan saudara seiman, terus ingat cinta Tuhan, kemudian bisa kita tadi memperoleh berkat rohani, makin sabar, makin ya segala macam daya. Buah-buah roh semakin nyata dalam hidup kita saat makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Sekali lagi, misterius, tetapi pasti. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Pak Wewe, silakan. Oke, makasih banyak Bung untuk malam ini. Ya, semakin kita belajar, makin kita kagum ya sama Tuhan bahwa karya Kristus sempurna, menggenapi semuanya. Amin. Amin. Terima kasih banget ya Bung.
Saya percaya semua kita sudah diberkati. Mungkin jamnya sudah Udah kelamaan. lewat dikit. Mungkin ada yang ngebul juga kepalanya. Ini berapa? Kita Kita tutup aja, Pak. Oke, makasih ya semuanya. Nanti kita langsung tutup dalam doa. Nanti saya minta Agnes ya, Nas, tutup doa. Oke, Karin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang luar biasa ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang memegang janji-janjinya, Allah yang menepati segala janji-janjinya ya Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus menjadi umat-umat-Mu yang setia ya Bapa. Umat-umat yang menghargai karya salib dan keselamatan yang kami miliki ya Tuhan Yesus. Umat-umat yang melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan Yesus dengan mata yang memandang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan Yesus atas berkat ya Bapa. Mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Agar sungguh ya Tuhan, kami boleh menjadi berkat ya Tuhan, baik untuk keluarga kami ya Tuhan Yesus, untuk orang-orang sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih memberkati Bung Semi ya Bapak yang sudah memimpin Bible Study pada malam hari ini ya Tuhan. Mari urapan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan Yesus, agar melalui Tuhan kami semakin belajar lebih banyak ya Bapak tentang kebenaran firman-Mu ya Bapak. Buatnya juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya malam hari ini kami semua sudah diberkati ya Bapak. Kami serahkan ya Tuhan Yesus tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami tutup Bible Study pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih, Nas. Selamat malam semuanya.